Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Kalau menyanyi, setiapnya menyanyi itu menangis setelah kecelakaan. Apunya nangis. Jadi lagu tuh buat tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pasubuk balik kita di podcast Kabar Rantau, podcastnya Urang Awa. Alhamdulillah hari ini telah kedatangan kita seorang tamu yang sangat kita tunggu-tunggu. Mari kita sapa beliau, Pak John Paris. Apa kabar Pak John? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak John hadir di studio kami. Kita buat cerita-cerita ringan, mau tahu-tahu lama. Pak John, gue kampung di mana Pak John? Kampung Ambo tuh ya namanya Paris, Pariaman lah. Oh jadi Paris kok Pariaman. Pariaman. Jadi orang nyangko kok Paris nan Jawa itu indah ada ya. Enggak Paris Jawa ni betul. Iya. Jadi kok Pariaman kan? Pariaman sekitarnya. Jadi arti dari nama tadi itu nanti nama kampung. Nama kampung asal Pariaman itu. Jadi pengen lo kami tahu cerita tentang Pak John go bahas sampai ke rantau Jawa go bahasa andek sibuk lo gini wak lihat memang kehidupan dalam berkarir wak lihat di seni musik Minang. Iya. Bahasanya memang kalau dari kampung pertama atau aku Pak John? Iya, pada dasarnya awalnya itu memang dari kampung. Iya. Jadi di kampung tuh kan awak bermusik, berseni musik kok di kampung. Dulu kan alunado masuk lah eranya musik house, musik apa tuh masih mantap lah. Setelah masuk lah era musik tripping segala macam kok, ambolah merasa berpikir lah. Kayak musik kok bilolah wak kami nikmati musik Minang yang sabana-bana Jadi dalam timbul dalam pikiran ambo. Kebetulan waktu itu ambo pernah main ke Lampung tahun 2000. Tahun 2000. Nah, main ke Lampung. Diundang lah sama warga Lampung. KM Lampung lah. KBSB kalau nggak salah namanya. Undang mengirim artis-artis seluruhnya. Jadi sebutlah rekan-rekan awak yang di Jakarta, aku ada beberapa orang yang senior sama manggung di Lampung. Iya. Jadi cerita bagaimana beginilah segala macam. Kalau modeliku aku di kampung cek, tak berkembang aku. Nah pertama, nah kedua, nah lihat pergaulan musik awak tuh ginilah diracuni dek masuknya musik-musik yang beraliran
techno kayak musik tripping, musik house itulah. Barat dari barat lah kira Ya. Sehingga awak nak enjoy lah di musik. Betul. Selesai jam 3 jam sampai subuh melarai. Dan dalam keadaan itulah hamba berpikir ajak juga coba-coba ke Jawa. Iya. Tahun barat tuh Tahun 2001. 2001 ya. Cibola ke Jawa. Ada ceritanya di Jawa kok. Iya. Jadi kawanan buangan awak pertama ngomong kok, jadi Jawa kok nyol pemain kim. Lah main Main kim nyo kawan kok. Iya. Kakak yo lah tuh pokoknya. Ambota lah Daam namanya. Oh, dah. Daam. Beliau masih Masih. Datanglah aku ke Jakarta, John. Sudah datang lah ke Jakarta. Dibawa ke rumahnya dulu. Tapi sebelum ke Jakarta ke Pajan, di kampung kau Pajan adalah di musik kau juga. Alah, Alam player kau juga. Alam mulai juga. Jadi awak main musik tuh pertamanya ambo nak pemain musik tadinya. Nak player dong. Apa? Jadi pertamanya tuh anak ambo jadi penyanyi lah. Oh. Sama ya sama MC tuh. Oh iya. Anak kau. Anak sampai MC. Oh, Pajan tadi MC tadinya. MC. Oh iya. MC di band-band dulu lah. Iya. Tahun-tahun barat tuh Pajan dulu tuh. Tahun 90-3. Oh, jadi awal karir pertama di MC men. Ya. MC lagu apa Minang atau MC apa saja? Kalau di situ tuh kan di Padang tuh kan lagu-lagu untuk panggung. Oh, panggung. Nak Minang saja. Nak Minang saja ya. Skopnya nasional lah ya. Nasional lah. Jadi awalnya Wana sebenarnya kan bermusik kalau dari SMP lah. Oh, dari SMP lah mulai. SMP kok apa tuh Pajan? SMP kok ya main musik lah, main gitar. Oh iya. Bass. Jadi berarti dari ketik lah bakat seni kok lah muncul Pak. Alado muncul bakat seni kok. Cuma kan awak nama di kampung. Iya betul. Dalam keadaan ekonomi itu kan tak bisa dikatakan ingin masuk ekonomi macam. Kadang-kadang himpitan ekonomi awak harus mengalah salah satu. Betul. Sehingga mengalir seperti itu saja lah Pak Ari. Jadi mengalir tamat SMP yang mau masuk ke SMA. Lah mulailah persaingan. Iya. Jadi dalam persaingan bermusik itu awak lah namanya orang daerah. Awak tamat di Pagai. Sikakap. SKK pakai kopo? Kepulauan Mentawai. Oh. Ya berapa buah SMP di Padang tuh akhirnya tamat di Mentawai. Mentawai malah. Jadi itu gara-gara apa orang tua dinas atau? Kebetulan ada orang tua tuh yang setelah pensiun dinasnya kerajonya di perusahaan salah satu perusahaan Jadi pindah orang tua. Di Padang ku sekolah SMP ku ndak yo do. Pindah lah cegak produksi kan. Ya namanya anak muda lah. Mada tangguang. Pindah lah. Pindah lah ke Skakap tamek lah di Skakap. Tamek di Skakap itu pindah ke Padang. Kalau lah di SMA tentu persaingan musik itulah macam-macam kan. Tapi di SMA aku makin micu tori di musik masih. Cuma awak lah mulai mengalah lah. Karena kawan-kawan tuh lebih mantap mainnya kayaknya sekolah kan. Iya. Nah, tamat selesai. Nak doa berkecimpung lah. Paling awal lagu-lagu saja lah kan. Ikut lagu-lagu. Tamat SMA. Kerajo setahun kerajo di perusahaan Coca-Cola tuh. Di Kerajo di kampung atau lah merantau ke Jawa? Alun lah ya masih di kampung. Perusahaan Coca-Cola Kerajo setahun kurang lah. Hendak je betah Kerajo, larilah ke Batam. Lari ke Batam, tiba di Batam tuh awak lain namanya orang masuk seorang ke situ kan. Cari-cari kawan segala macam, musik lah. Iya. Lagu dapet lah kawan. Mambok taksi ceritanya kok. Sampai yang bawa taksi itu namanya musik awak tuh kan tak panci yang tadi kan. Nampak tak paham apa. Timbu atau betul. Baiklah awak kapap, baiklah katu segala macam kan. Iya. Untuk bernyanyi tapi nak dibayar dong. Yang penting awak nyanyi. Iya. Akhirnya balik lah ke Padang. Tiba di Padang lah masuk lah band-band ketek-ketek lah. Iya, berkumpul dengan kawan-kawan. Di situlah mulai awak lain. Mulai dari awak MC,
sampai nyanyi di band sampai di Mandala nyanyi itu Mandala Kamal dulu. Habis itu masuklah berjamurlah organ tunggal. Oh iya, organ tunggal terus sama menjadi organ tunggal berjamur. Tahun 95 setelah awak menikah 95 itulah mulai lah awak. Jadi Pak Jam berkeluarga tahun 95. 95 mulai. Iya. Mulai lah awak masih MC 96 lah mulai awak main-main. Awal main lah ya, kepercayaan diri kau lah mulai timbul balik ya. Betul. Jadi dibawa di kawan, ada kawan itu tuh pemain organ juga Amdera namanya kan. Si John main lain awak ado. Awak nak pede, awak bisa main urang main yang awak tu kalau nak santiang main awak nak malay nyanyi kan tu. Giliran awak menyanyi, giliran awak menyanyi, awak main yang nak pede awak kan tu. Iya. Jadi akhirnya dipasu tadi, mainlah. Akhirnya awak semangat, akhirnya awak main. 97 main bla 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 sampai 2000 itulah ke Makamalo tuh, lah ke Jambi, lah ke Pekanbaru main tuh. Sampai ke Riau sekalian. 2000. Masih ingat nak Pak Jan bara bayaran pertama jadi. Kalau jadi player pertamanya mau dibayar 20.000. 20.000 tahun berapa Pak Jan? 20.000 itu tahun 96. 90 masih ingat luar biasa ya sampai kini masih ingat. Jadi terakhir Jan. Jadi tahun 2000 ke Lampung kan, itulah cerita tadi kan. Iya. Ke Lampung main waktu itu acara di Lampung tuh, judul acaranya Semalam di Ranah Minang. Iya. Acara dari perkumpulan orang Minang ya. Yang hadir penyanyi dari Padang tuh Yan Junet, Rosnida, Kardi Tanjung. Iya. Lah nana buat kalau awak dari Padang gitu punya player sama aja orang rumah awak dulu. Nah, jadi orang rumah jadi pai awak kan. Iya. Dan dari Jakarta waktu itu yang Petapayan. Yang Petapayan. Tuh Maitam Markurai. Salah satu penyiar radio di El Ganggar loh. Iya. Maitam Markurai. Jadi playernya banyak dulu tuh. Termasuk tuh si El Bule. Si Jaya, awak bertiga player tu. Bertiga. Pergi tu kan. Tuh. Awak dari Padang, orang tu dari Jakarta. Kan ya. Sebutlah di situ bercerita lah bla 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 bla. Jadi dah kau dah nyamkim kau tiba lah hari beko malam ke tampil paginya tiba. Yang main kim. Iya. Jadi dia kira suruh si Jaya main. Jaya main kim yang kim yo. Kami jo si Il lah main yang penyanyi sianu lah dibagi kan. Di Jaya habis acara kami lah cerita. Aku Jakarta lah di kampung tu nak lah do nak sihat lah do. Itulah cerita tadi. Karena di kampung kini kau lah ada masuk unsur teknonya, unsurnya musik house, musik tripping itu lah kan. Jadi yang bermusik yang manis itu nak dapet lah. Iya. Malam jam 9 lah. Musik os lah. Iya. Jadi lagu-lagu indah kan nak dapet lah. Betul. Akhirnya coba lah ke Jakarta. Balik ke Jakarta ya. 2001. Sampai sebelum dilanjut sampai ke Jakarta minum cak lu. Iyalah jadi lah balik. Mantap. Ya kan? Iyalah. Kita coba lah minum kopi. Itu teh dulu lah. Iyalah. Mana segar. Jadi langsung Jakarta tuh. Jakarta. Mulai Jakarta. Itu kalau ke Jakarta, Pak Jan lah bawa keluarga atau Lu Pak Jan dulu. Surang dulu. Oke. Batu Pak Jan. Berangkat lah ke Jakarta sampai Daam. Ya ke Daam. Jadi Daam ku jasanya luar biasa lah. Ya. Sampai kini belum bisa mau balik lagi. Mudah-mudahan beliau bisa lo diundang. Amin ya. Jadi seminggu di rumahnya. Seminggu dong. Jadi kebetulan adiknya pemain band juga adiknya. Jadi diajaknya udah bisa nak main dangdut. Batu. Kebetulan ada kawan ambo. Ini dapat job kok untuk cari pemain dangdut untuk nyanyi di Indosiar. Jadi awak bisa kalau bisa udah memainkan band dangdut. Awak ambil acara aku tanpa pikir panjang. Bara orang kalau berampek saja main. Nah, ambil aja kan. Iya. Beko masalah latihan biar awak tanggung awak yang marah. Betul.
Itulah awal mulainya. Masuk lo ke dangdut Indonesia. Oh, masuk ke Indonesia, latihan dulu 3 hari. 3 hari. Cik lagu ciknya lagu Wakuncar cik. Jadi anak-anakku pemainnya nak do basic dangdutnya nak do. Oh betul, di kadang-kadang Minang. Nah, anak-anakku basicnya di blues. Oh di blues. Jadi rata-rata anak-anakku anak blues main. Iya. Tentu mengarahkan ke dangdut tentu pikir panjang caranya. Suruhnya main dulu bla 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 dengan caranya. Iya. Lagi patron. Karena pengalaman awak ado di band dulu ya di OG Patron Warisko. Kamu mau main di sini main aja, suka-suka. Tapi dengan catatan sekian bar kamu harus balik. Dan juga dengan patron yang ada itu KK-nya nanti kamu patuhi. Walaupun tangganya nanti beda, tapi patuhi K-nya. Nanti barnya cukup, kamu balik lagi. Nanti orang lain yang ambil. Majaga. Ayo. Sehari putih. Alhamdulillah. Putih sehari. Akhirnya 3 hari tak masuklah kami ke Indosiar. Iya. Main acaranya minggu tuh. Oh. Penyanyi produksinya siapa tuh? Penyanyinya tuh Heni Tamara namanya. Oh Heni Tamara masih mungkin ada lah sampai sekarang masih nyanyi lah kali tapi enggak itulah booming lah ya. Heni Tamara nih. Itu tahun 2001. Habis itu selesai acara tuh acara Minang lu dapet lah. Pak acara waalaikum. Kebetulan ada lo apa orang awaknya tapi di Jambi udah dari Jambi nyo kadangnya Pak Oscar namanya. Artinya John aku bisa nak main lagu-lagu Mandarin? Iya. Main bisa aja. Ya karena awak dulu pengalaman awak di Batam dulu awak lagu-lagu Mandarin itu kan letak ada ngaco hari kan. Bisa aja. Bisa nak kamu acara wedding Mandarin? Oke. Bisa aja. Itulah mulai awalnya. Masuklah ke wedding. Ke wedding dulu. 3 bulan awak main wedding. Lalu dulu acara Minang lagi. Acara Minang dulu. 3 bulan awak di wedding. Sampai bulan puasa. Jadi kebetulan waktu itu tuh orang sedang anak musik kalau sedang kelaparan awak sedang mabiti. Cuma bayarannya cuma 100.000 dulu. Di zaman saat itu 100.000 lumayan kan. Dapat 2 kali sehari kan, pagi sama malam. Tuh gedung itu misalnya tak di Chandra Kirana. Tuh yang di Pluit itu Mitra Bahari, gedung Indosemen, itu pokoknya cara-cara Mandarin itu kan di situ tuh. Apik lah seminggu tuh sampai kali. Seminggu dapat sampai kali Sabtu Minggu kan. Tahun 2001 itu tuh. Itu baru mulai tuh. Mulailah 3 bulan habis itu barulah mulai masuk acara Minang. Sekali. Wah, pakai tarian leh. Jadi acara Minang kan buat lah biasa kalau di rantau kasih baralik segala macam. Nah membuat acara Minang kok Pak Jan di satu tampek namanya itu acara lagu-lagu Minang kok itu populernya tahun barat 2002 ya. Awal tuh lah dojo dibuatnya cuma ndak misalnya dibuatnya itu person itu pribadi misalnya didatangkan artis dari Padang dibuatlah acara tuh di Stadion Bekasi, tapi masuk sama bayi ya. Masuk. Lalu mulai itu. Mulai itu tahun 1998 lah mulai itu. 98 lah dulu tuh. Mulai itu. Dari zaman itulah mulai dari zaman yang awalnya dari. Alun lah masih di Padang. Masih di Padang itu. Itu. Jadi yang mau orang awak yang membuat acara Minang kok gini, kok 2002 lah yang maksudnya. Ada sawang-sawang gini itu alun lah. Alun itu. Sawang-sawang baru patang kok lah. Baru patang loh. Jadi kalau acara-acara Minang kok umpamanya dibuatnya gini kok di situ tampai. Udah kini orang dibuatnya kok bukan di gor atau di satu tampai seperti lapangan terbuka umpamanya kalau di Matraman kalau nggak salah di Istora ya Istora dulu. Pernah dulu tuh tahun 98 kalau nggak salah. Jadi yang lebih banyak penggerak itu tuh masih yang senior itu luar biasa ya untuk kemampuan. Jadi kalau dulu tuh kan
didatangkanlah artis itu dari Padang dulu. Wow, singe tuh. Tangan 6 bali orang artis tuh. Barang kece transport. Siapa geraknya kau? Kalau dari Padang tuh kalau dari Jakarta siapa Pak Jan biasanya? Itu tuh kerjasamanya waktu itu ada si Jasmine Munar namanya dulu. Dia menggali kaset dulu di Jatinegara. Nya pelopor ya. Awalnya yang menggerakkan, didukung transport Bang Nagari. Jadi pendukungnya itu, sehingganya diundang lah artis dari Padang tuh. Itu masih almarhum Salmon tuh masih tuh. Ini yang mengkoordinir tuh. Ini di kampung supaya membawa ke Jakarta. Ya, dikoordinir lah. Jadi Pak Jan, dilanjut Pak Jan, cerita-cerita gini kok. Jadilah mulai Pak Jan berkecimpung lah di Minang-Minang. Ya. Nah di Indosiar kok masih berlanjut enggak sampai barat? 2001 tadi aja. Episode tuh. Episode tuh. Lagu itu. Langsung ini konsentrasi di Minang. Nah di Minang kok sistemnya Pak Jan, kan kini saya lihat kan Pak Jan lebih tapi menyanyi ada aja nampak. Iya. Ini sebenarnya itu mah. Karena dari awal tuh nyanyi, setelah menyanyi itu bakat main musik kok ada juga. Jadi sehingga kini awal bercenderung banyak bermain musik daripada menyanyi lah. Jadi kalau menyanyi itu paling sekali. Ada sekali tampil tuh jarang malah nyanyi lagi. Pak Miriam orang saja lah. Nah sehingga udah fokus ke musik gini lah. Fokus musik. Jadi lebih ke player. Manajemen Pak Jan apa nama manajemen? JP Entertainment. Tetap ya. John Paris Entertainment. Anak-anak didik siapa lah ya. Selama kau bisa alhamdulillah lah jalannya gini. Kalau di Padang banyak tuh, salah satunya tuh Lastri. Ya, lagu-lagunya macam lagu-lagu Indang, lagu-lagu dangdut. Pokoknya auronnya bisanya seluruhnya. Bisa, alhamdulillah. Rekamannya lah banyak. Banyak rekamannya. Kalau di Jakarta kok ya banyak lah. Cuma salah satu yang menonjol tuh Thalia. Thalia. Itu yang menonjol, yang paling menonjol ya. Yang dia di KDI ya pernah ya. KDI. KDI. Jadi Pak Jan pengalaman sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya Pak John kini lebih di player. Ke depan nih. Saat ke Petang kan pandemi. Ya. Saat pandemi ke Petang masih ada ya proyek itu apa? Kalau pandemi kalau yang pertama PSBB pertama itu memang stagnan, stek semua. Nggak ada sekolah. Non semuanya habis semua. Nggak ada kegiatan satupun. Selama 3 bulan kalau nggak salah ya. 3 bulan. Itu nggak ada satupun. Jadi Maret, April, Mei itu nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan. Sampai akhirnya habis Lebaran lah. Habis Lebaran seminggu Lebaran tuh lah barulah mulai cie-cie. Alhamdulillah. Biasanya saat di Kapatang, Pak Jan. Ya namanya sawu lah, mengalir dah. Ya macam-macam. Di sawu yang dalam apa kok dalam tabik kok ya dalam kolam tentu lama-lama habis. Iya betul. Sehinggonya adalah pamonya ada seketek banyaknya ada cari kok. Itulah. Tak nambah lanjut. Iyalah nambah. Kalau ditahan di situ mungkin enggak 2 gini lah. Betul. Kalau penyanyi yang sangat luar biasa berkesan ya, penyanyi orang awak atau yang legend ya. Siapa yang luar biasa berkesan untuk Pak John Paris ya? Ambo kalau penyanyi yang sangat berkesan, yang sangat ya betul luar biasa bagi Ambo itu adalah Tia Ramon. Iya ya. Tia Ramon. Tuh Tia Ramon Pak John. Kalau Tia Ramon tuh kalau menyanyi itu benar-benar dari hati. Yang lain yang pertama karya-karyanya tuh memang luar biasa. Suaranya pun luar biasa. Tia Ramon udah Tia Ramon ya. Nah, tuh cek lain ini orangnya nak tinggi hati, orangnya profil. Ambo masih ingetnya sabalung paningga tuh. Masih ingetnya kan dulu kan mulai sakitnya kan pas kejadian eksiden.
kecelakaan. Kecelakaan Pas bulan puasa tuh di Padang. Di simpang dekat batas kota antara Padang dan Pariaman, di Padang Pariaman. Kapi Padang Panjang tak balik atunya. Jadi bawahnya tuh naik kepalanya, lama komanya disitulah mulainya drop. Tahun barat dulu tuh. Tahun 96. Meninggalnya lah 99 kalau nggak salah meninggal. 96 kejadian. Jadi sejak kecelakaan tuh langsung down. Habis kecelakaan tuh down lah cegaknya lah pulih. Cumanya nak model datiar yang dulu lah ya. Habis itu kalau menyanyi setiapnya menyanyi itu menangis. Setelah kecelakaan, apunya nangis. Jadi lagu tuh bertambah menyentuh ya. Jadi walaupun Ambo masih ingat tuh kalau pas menangis itu terakhir mau meriahnya di daerah Tiram. Tiram tuh ada kemanakan dari Jose itu adalah satu penyanyi dulu. Penyanyinya lagu-lagu dangdut Romai Rama. Kalau di Pariaman tuh namanya tuh Ajo Zai Roma. Dari Kamal sampai di Pemda di Mandala dulunya tahun itu Ajo Zai. Jadi kemenakannya dulu beralek Datiar diundang. Itulah terakhir. Pajon player juga. Awak yang main waktu itu. Ambo pun pengen lah menangis. Jadi lagu bunga larangan, tapi menangisnya. Sehingga lagu tuh menyentuh lagu tuh. Awak nak menangis, awak seluruh orang menangis lagu itu. Ibu orang lagu itu jadinya. Padahal biasa-biasa orang Padahal lagu itu kan tuh enggak sedih lagi bersedih lah. Sedih lagu tuh. Lahirin cimbo bunga tumbuh di ladang. Oh iya lagu suku malah ya. Tapi nama nangis. Itulah habis itu 99 Ambo sedang main, dia meninggal kan di Pekanbaru meninggal. Meninggalnya di Pekanbaru di Duri apa salah. Jadi udah Tiaramon lah yang sangat berkesan untuk Pak John Paris ya. Alhamdulillah. Kini apa tanggapan dari seorang John Paris tentang musik-musik Minang ini dengan bermacam-macam masuk musik, apalagi mungkin anak kemanakan kita banyak rencana untuk ikut masuk di dalam dunia seni. Apa saran dan tanggapan? Kalau Ambo dari dulu, mulai Ambo dari Jakarta, mulai dari Bapak Muslim Kasim. Jadi wakil gubernur dulu, Ambo lah pernah dulu menyarankan ke Pak Muklim Kasim. Jadi ada dulu kafe Palanta namanya dulu. Kafe Palanta dulu di Jalan Matraman itu. Oh iya. Ambo diundang lah Pak Muslim Kasim waktu itu. Ambo pernah mengeceknya, Pak. Ambo salah satu pelaku seni yang ada di rantau. Merasa sedih dan merasa pilu dengan keadaan seni yang ada di dalam Minang. Nah, itu John. Kini yang berseni, yang berkesenian di Minang tuh kini batu-batu yang untuk lagu-lagu Minang tradisi itu ndak ada yang murni lah itu Pak. Kenapa awak lah diracuni dek? Masuknya musik-musik techno, musik-musik yang host itu yang dari luar barat, itulah yang merusak. Kenapa? Kini latar lah Pak, jam 9 malamnya lah minta bebe, oi tripping lay. Yang duduk di muka tuh, aduh Nia Mama, aduh orang Sumando, aduh datuk. Abeko penyanyi disuruhnya pakai serap pendek, pakai rok pendek. Itu yang sedih Pak. Moral awak itulah nyerubah dek globalisasi musik yang ada masuk ke Sumatera Barat. Jadi untuk menanggulangi Pak, Ambo minta solusi kalau bisa untuk malam itu, kalau bisa Pak hentikan musik malam itu. Nggak ada bermusik malam lah.
Kalau ingin musik siang saja. Untuk menghambat supaya jangan terjadi. Kalau malam tu lah banyak penyimpangan Pak. Orang malam tu lah banyak lama narkoba, yang miras segala macam lah. Itu dengan itu tidak sehat. Otomatis banyak kejahatan moral. Terjadi yang tidak nanti lain. Nang kaduanya tidak ada batasan lah. Tidak ada raso pareso kena do lah Pak. Pak acaranya lah Pak untuk menanggulangi hal demikian. Jawaban beliau apa Jan? Jadi waktu itu beliau karena ingin maju, kau maju waktu itu kau maju jadi gubernur. Salah satu ambok ini akan terbitkan dulu perbuk. Peraturan bupati. Dan parah mana itu kan dulu Pariaman. Peraturan bupati ambok akan subuh untuk berkomunikasi dengan si Ali Mukni, itu kan Bapak Bupati Ali Mukni itu. Dan kalau bisa peraturan bupati itu akan disebarkan dulu Padang Pariaman. Cobonya dulu berhasil. Berhasil dulu. Diperintahkan deh Pak Nola itu kan Pak Muslim Kasim, perintahkan dulu ke Bupati, turunlah perintah peraturan Bupati. Bupati diterbitkannya lah pernah peraturan nagari. Sehingga setiap nagari itu nak boleh mengadakan acara hiburan malam bernamanya berorgan tunggal. Itu berlaku di daerah Padang Pariaman. Jadi singgonya lah berjalan ada setahun lah. Sama setahun tuh yang punya yang penyanyi, pemusik, yang punya sound system merasa keberatan. Padahal tujuannya kan bagus pemerintah. Itu kami di Jakarta itu yang masuk ke Pak Muslim Kasim. Waktu itu Pak Muslim Kasim masih menjabat wakil gubernur kan. Yang merasa acaranya acaranya lalangang, nambah acara orang yang punya skill bagus itu yang punya acara, yang punya sound bagus itu yang punya acara. Kalau malam nak boleh acara lain. Memang dalam hal itu tuh memang ada satu keuntungan dari seniman yang mempunyai skill bagus, dan suatu kerugian dari suatu seniman juga yang tidak skillnya pas-pasan dan juga sound sistemnya yang pas-pasan. Jadi dilema jadinya. Akhirnya lah dibuatlah acara tuh sampai jam 9 malam. Sampai dia ditambah jadi. Setahun kemudian buatlah sampai jam 9 malam lah. Tak boleh lewatnya 9 malam. Akhirnya sampai jam 12 malam. Sampai lah jam 12. Kinilah balik lihat. Jadi itulah. Kini kan Bupati Padang Pariaman kini boleh katakan lah, kalau dari mau kenal dari dulu lah, dari SMA lah kenalnya. Ini kawan juga dia dulu cukup malu. Kini lah jadi bupatinya kini. Dari bawah kini nanti 1.000 nama kan Acia. Bawa Acia kok lah. Pernah mau kecek kan juga Acia. Kalau bisa Acia usahlah kelola benar lah anak-anak seniman yang ada di Sumatera Barat. Kebetulan kini konyo jadi ketua Arsorsi jadi ketua seniman Sumatera Barat. Enggak, di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Ke Padang Pariaman. Opsi namanya. Opsi itu organisasi pekerja seni. Opsi organisasi pekerja seni Indonesia. Indonesia kayaknya. Opsi. Benar-benar kalau tak salah. Jadi yang opsi kok yang. Jadi opsi kok ini dek karena petang kok sibuk jadi kan. Jadi waktu jadi wakil bupati, opsi kok lah berjalan lah sekitar 3 tahun lah masalah. Tahun cuma pergerakannya lah nampak. Mulai. Alhamdulillah ya. Petang kok terhentinya karena
Pak si Suatribur kan yang maju jadi bupati. Lah mulai tapi anak-anak opsi kok lah yang ikut yang kan. Jadi di hati ketek Pak John berharap balik wak kasawak lihat tu nampak apa Jan? Pak di Pak John bahas tentang musik wak kan. Nio mau itu, hati ketek mau ngecek yang mobil itu. Kalau bisa berkesenian di Sumatera Barat tuh dulu ingin Wak. Kalau kalau bahasa luang bancak Wak macam dia. Iya. Kalau bermusik ya kalau paling-paling bermusik Wak pakai band. Nah jadi adalah tradisinya pakai telempong segala macam. Kalau taruhlah kini pakai organ tunggal kan. Organ tunggal. Cuma kan dengan adonya ciri khas awak lagu-lagu awak ini kan lagu-lagu manis melankolis. Kalau bisa juga organ tunggal awak nyanyi betul raka sanangnya. Iya. Kini yang jadi apa namanya? Jadi pemikiran mungkin di sebagian orang, semua orang yang seni yang ada di rantau kan lah. Jadi pemikiran itu kenapa? Gara-gara berkesenian yang tadi yang berkecenda maksudnya globalisasi musik-musik dari barat, musik-musik musik house semacam itu yang merusak anak-anak yang menonton. Betul ya. Oh saya lihat tuh luar biasa. Anak-anak SD, anak-anak SMP itulah menonton. Betul. Rusak. Nyala minum dari belakang panggung, nyala merokok. Kalau nyala mabuk. Mudah-mudahan dari pemerintah awak mendengar cerita awak ya. Sedih mudah-mudahan. Jadi itu Pak Jan. Cerita tadi panjang-panjang kesenian kamari. Pak Jan keluarga berapa anak ini? Keluarga ambo dulu pernah kawin, menikah 95 sampai 2006 balik. Pisah. Oh bisa. Anak? Tidak ada punya anak. Oh tidak ada punya anak. Ada. Oh. Jadi kini kawin ambo 2007 balik mau kawin. Punya anak cik. Alhamdulillah. Bayi. Saya namanya laki-laki bersih. Bersih. Alhamdulillah. 9 bulan mungkin. 9 bulan. Bulan. Kalau orang rumah ibu di seni Minang Rejo atau apa? Yang dulu ya. Oh itu. Seni Minang. Kalau yang kini? Yang kini kayaknya orang Sunda. Oh Sunda. Iya. Tapi support sangat luar biasa lah. Iya. Jadi Pak Jan, kini kan itu saran keinginan apakah masukan untuk yang di kampung ya. Apa saran don ya untuk adik-adik anak-anak kita yang di kampung ya atau yang di rantau nan keingin masuk ke dunia Minang, kesenian Minang. Apa saran dari Pak Jan? Kalau saran awak sebetulnya enggak banyak-banyak saran awak. Cuma kalau ingin masuk lah ke dunia entertain itu kayak untuk penyanyi. Iya. Ya kalau penyanyi itulah berpakaian lah yang bagus, berpakaian yang sopan. Walaupun pakaian yang dipakai itu enggak mahal. Iya. Cuma sopan dicari dan berlagu pun ya lagu-lagu Minang. Iya. Lagu-lagu yang biasa-biasa lagu Minang. Iya. Kadang-kadang siang-siang musik host pam. Terang ngadu orang pe beralik sedikit dengan orang kan. Betul. Jadi di situ enggak ada bagusnya. Kalau istilahnya kalau kita dari musik house itu enggak ada yang kita ambil untuk positifnya. Diambil dari teknik apa yang kita ambil untuk buat nyanyi. Enggak ada. Yang diambil di situ itu cuma untuk kebrutalannya saja yang kita ambil di situ. Jadi karena orang awak di situ tuh karena musik itu aneh, wah aduh mantap nih. Apalagi lah karena miras atau narkoba itu, nyolah terasa, mantap. Padahal itulah merusak ya. Itulah yang membuat merusak itu musik itu yang dibawa. Apalagi kini di kampung tuh lah pakai DJ. DJ yang di diskotik itu, ini main di Rogen Tunggal sebelah. Iya. Nah pakai DJ main everybody itu yang di kampung nih sangat prihatin lah. Diskotik berjalan lah orang. Jadi
itu harapan mudah-mudahan Syanan masuk berpakaian lah sopan siapapun lah nanti. Berpakaian yang sopan, bernyanyi itulah ya, betul-betul menyanyi. Jangan sekedar untuk mendapatkan honor saja, nyanyi tiga sampai buah lagunya honor sekian lah. Lihatkanlah kualitas, pertajamlah skill, ya nak. Kalau awak tampang pas-pasan, kalau suara bagus, melebihi dari tampang pas-pasan. Betul. Kalau awak menilai ya. Rancak, suara pas-pasan, enggak aja. Enggak mangke. Tapi kalau suara bagus, tampang pas-pasan, lewat tampangnya. Orang akan menilai itu, oh cantik suaranya Pak Jan, kalau pandangan dari Pak Jan ya, pasti di rantau kan pasti ada paguyuban asosiasi untuk artis-artis Minang tuh pasti ada ya. Ada. Apa namanya Pak Jan? Kalau di Minang, kok di Jakarta ada namanya For Kami. Oh For Kami. Banyak lah For Kami itu aja, banyak ya. Yang kini yang ada For Kami ya. For Kami ya. For Kami tanggapannya tentang musik ya Pak Jan yang kami anggap senior lah. Ya memang kalau di For Kami itu Ambo salah satu yang seniornya lah, salah satu. Itu ada rekan-rekan beberapa orang rekan-rekan yang mendirikan For Kami itu. Tapi kini dari penggantian pengurus dari awal sampai kini kalau nado anunya lah. Kalau nado nampak arah untuk pembinaan, arah untuk evaluasi itu nado lah. Maaf awak bukan awak anuan enggak ya. Dari tahun 2010 nggak salah tuh. 2010 ada loh kami. For Kami berdiri. Begini nak do. Nggak ada signifikan atau kekuatan sesuatu yang dibuat. 2007 ada. 2007 ada event-event For Kami yang event tetap. Event banyak. Event kalau tapi kemaslahatan untuk si artis itu sendiri apa dampaknya? Dampaknya nggak ada. Ya gini lah. Berapa kali periode penggantian pengurus? Sebelum kini kan pengurusnya ketuanya kan Bandaro Labia. Iya. Sebelumnya si Alkawi. Iya. Sebelumnya tuh si Yanto Lenggo. Iya. Sebelumnya tuh si Henry Mandai. Sebelumnya tuh si udah banyak. Banyak. Udah banyak. Iya. Kan harusnya kan ada tahap-tahap dan berikutnya tuh ada perkembangan. Kantu saya juga nak punya. Menumpang. Cuma bukan itu nak harapkan loh. Cuma kalau dapet dari For Kami itu kan namanya suatu paguyuban. Iya. Paguyuban yang memayungi artis seniman Minang yang ada di Jabodetabek. Betul. Gitu. Kalau bisa, apa yang diberikan hendaknya untuk dari For Kami itu apa? Umpamanya ada perkembangan apa? Kan itu. Iya. Ya kan kalau untuknya untuk kalendernya tiap tahun itu ada kau karena Covid aja kan. Iya. Biasanya tiap tahun ada kalendernya udah Desember kau tuh. Pekan Desember namanya. Kita mini itu 3 hari nyambi atau 2 hari. Itu tetap nyambi. Ada kegiatan. Aduh. Cuma kan itu kan sebagai kalender. Program jangka pendek nak. Program kemanusiaan. Ya, program jangka panjangnya nak itu. Tuh. Kalau dulu masih ada lah diadakan event misalnya kayak festival. Itu masih ada lah, bisa lah itu untuk satu perkembangan kan. Kadang-kadang itu nak jadi pikir ya. Apalagi nih Darul Labianya jadi anggota dewan. Iya. Piagam. Tidak ada waktunya di situ. Bukannya sekretarisnya ada, bukan? Ada sekretaris. Atau ibaratnya Merliko sama apa? Iya, humas atau apa kan banyak. Kalau seandainya biasa orang ya. Iya. Kalau seandainya kunci tinggalan, orang rumah tuh pandai buka pintu. Kok kunci tinggal ambo kapai. Iya. Kok kunci. Orang di rumah tuh siapa mau pembantu rumah, tukang kebun, sopir. Iya. Bisa lah kok tutup pintu, kok buka apa kok pintu, kok barasi halaman, kok dipang ada tugasnya kan. Nah kunci nak tinggal kan. Mudah-mudahan lah. Iya itulah. For Kami lebih baik lagi lah untuk bisa menaungi artis-artis Minang. Betul Pak Ring.
satu organisasi memang boleh dikritik ya. Boleh. Dikritik. Ambo mengkritik tuh mungkin harus siapa yang mengkritik, nak mungkin ada yang lain mengkritik. Betul. Karena ada yang berani mungkin Pak John lah ya. Awak sebagai pembina di situ, salah satu dewan pembina, ya kewajiban awak lah untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Alhamdulillah. Kalau diundang lah orang kemari, siapa rasa-rasa menurut Pak John bisa diundang kemari nak? Tantangan lah gini ke Pak John. Untuk dia satu lo duduk si cerita mereka lo siko. Banyak. Siapa kira Pak John? Banyak. Ada si Sony Pepito lah do. Alah pernah mari. Itu dia aja lama tuh. Iya Sony Pepito. Alhamdulillah. Sang alun lah ya. Bandar Labia itu kalau bisa ketua. Bandar Labia ya. Mudah-mudahan. Kalau ada kesempatannya, nya kan masih di Agam ya, kampung ini ya. Bisa dihubunginya kalau bisanya. Pas Jakarta kapan bila Jakarta bisa datang. Bisa ya bagi-bagi cerita di situ kan gitu. Alhamdulillah Pak Jan, terima kasih banyak. Allah hadir di tempat aku di penghujung cita-cita lama kamu sekali ucap terima kasih banyak. Sama-sama Pak Ri. Mudah-mudahan bisa-bisa kami undang datang balik Insya Allah siap. Alhamdulillah. Siap Pak Jan. Itu saja Pak Jan. Ya dijadi Pak Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.